Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita ibadah singkat. Dan mohon dua orang maju ke depan untuk bernyanyi dan berdoa. Nyanyi ingatkan nama Yesus ingatkan nama Yesus, kau yang susah dan sedih, nama itu menghiburmu mana saja kau pergi. Pengharapan dunia, ingatlah namanya, surga surga yang bakal. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus atas kebaikan yang kami dapatkan. Terima kasih memberikan nafas kehidupan dari kami saat ini. Kedua, sebelum pertama-tama aktivitas kami dan Tuhan menjadi awal pertengahan nanti. Dan kedua, Tuhan menerima kami dulu dan melalui dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Amin. Baik, kita absensi dulu, didengar nama-namanya. Kalau hadir, katakan Hadir. Karel Abu Sirait, Hadir, Bu. Mita Sinaga, Resya Indian Sitompus, Hadir Bu. Deksa Itedora Penggabean, Bukti Sitompul, Hadir, Bu. Marvel Sitompul, Hadir, Bu. Daud Pasaribu, Hadir, Bu. Felix Simorangkir, Hadir, Bu. Joharman Sitompul, Hadir, Bu. Elsi Diamurta Barat, hadir Bu. Christian Panjaitan, Hadir, Bu. Glenn Parapat, Hadir, Bu. Diri Sitompul, Hadir, Bu. Jose Simamola, Hadir, Bu. Alvin Suka Barat, Hadir, Bu. Johansen Sitompul, Hadir, Bu. Christian Simorangkir, Hadir, Bu. Wina Tambunan, Marilyn Sitompul, Angel Panggawean, Rahel Simamora, Uni Pasaribu, Revalina Suritona, Viola Tambunan, Mira Nenggolan, Andriana Sitompul, Valencia Tobing, Lasmas Bagaria, Gita Simorangkir, Olivia Kebaran, hadir Bu. Berarti hadir semua ya? Iya. Coba perhatikan gambar di depan. Kira-kira mereka lagi ngapain ya? Yang lain? Menonjol. Iya. Menunggu. Menunggu. Apa ya? Mengelek. Mengelek. Boxing. Apa ya? Berantem ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Dari gambar ini kita melihat ada dua orang yang sedang dalam pertikaian, permasalahan, atau dalam hal ini sama seperti yang sudah kalian katakan adalah berantem. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada dua. Yang pertama, peserta didik dapat memahami arti mediasi dan rekonsiliasi. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan arti mediasi dan rekonsiliasi. Jadi nanti setelah kita belajar materi ini, Ibu harapkan tujuan pembelajaran kita bisa tercapai, yaitu yang pertama kalian bisa memahami apa itu arti dari mediasi dan rekonsiliasi. Dan yang kedua, kalian bisa menjelaskan apa sih mediasi dan rekonsiliasi itu dengan kata-kata sendiri melalui hubungan dengan gambar yang tadi sudah kita lihat.
rekonsiliasi dalam bab 10. Pertemuan kali ini kita akan belajar dengan model pembelajaran scramble. Nanti kita akan dalam diskusi kelompok, nanti gua akan bagikan dalam kelompok menjadi 6 kelompok yang terdiri dari 5 orang. Nanti kalian akan mengerjakan tugas, ada soal dan juga ada kartu jawaban yang akan kalian susun sesuai dengan jawaban yang sudah disediakan. Jadi sebelum pembahasan selanjutnya tentang mediasi dan rekonsiliasi, aku akan bagi kalian terlebih dahulu menjadi 6 kelompok. Silahkan 6 orang, siapa yang mau maju ke depan? 6 orang. Nah, 6 orang yang sudah maju ini akan mendapat kartu ini. Jadi nanti kalau misalkan kalian dapat nomor 1 dan seterusnya sampai 6, nanti kita akan dihitung dari sini. Jadi kalau misalkan di nomor 1 bergabung dengan yang nomor 1, begitu seterusnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah ya. Kita aja ya. Oke, silakan dibuka. Nomor berapa? 2, 1, 5, 4, 3, 6. Jadi kita hitung nanti 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kembali lagi ke nomor 1. Oke, silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, silakan bergabung yang nomor 1 ke nomor 1. Silakan langsung bergabung. Ayo, nomor 1 langsung ditutup mejanya ya, Dek. Mejanya langsung bergaul. Nomor 1, 2, 3, 4, 1 sampai dengan kelompok 6. Selanjutnya, dengarkan paparan materi kita hari ini tentang mediasi dan rekonsiliasi. Kemudian dengarkan paparan ini. Mediasi adalah proses penyelesaian konflik dengan melibatkan orang ketiga. Siapa itu orang ketiga? Bukan orang ketiga dalam hal ini pelapor, bukan ya. Orang ketiga dalam hal ini bukan sebagai perusak, bukan juga orang yang acap kali sering kita dengar. Orang ketiga adalah orang yang masuk sebagai penyusup atau dalam hal konteks jahat. Dalam konteks mediasi, orang ketiga adalah mediator. Mediator itu siapa? Mediator adalah tadi yang sudah dijelaskan oleh teman kita, orang ketiga. Mediator adalah orang ketiga yang dihadirkan dalam suatu konflik untuk memecahkan persoalan, mencari jalan damai. Orang ketiga sebagai penengah, netral. Itu arti dari netral. Dia menengah, tidak berpihak dengan yang satu, dan tidak juga berpihak dengan yang satu lagi. Dia berada di tengah, lurus-lurus saja, tidak ada kepentingan antara satu dengan yang lain. Kemudian tugas mediator. Coba lihat gambar di depan. Kira-kira apa ya tugas mediator itu? Mendamaikan. Gambar di depan itu sedang apa? Sedang berjabat
pertikaian pihak yang satu dengan pihak yang lain. Itulah tugas mediator, mendamaikan, sehingga terciptalah sebuah kebersamaan dengan cara berdamai, bersalaman, berpelukan, dan yang lain-lain. Banyak sekali bentuk-bentuk perdamaian. Itu dia. Kemudian dalam proses mediasi, para pihak yang berkonflik diajak ke tempat perundingan. Kalau bilang diajak ke tempat perundingan, artinya yang mempunyai masalah, misalkan si Adelisa bermasalah misalkan dengan si Angel. Kemudian siapa namanya? Christian sebagai orang ketiga, dia akan membawa mereka berdua ke tempat untuk memecahkan masalah. Itulah tugas tadi si mediator itu. Dia membawa orang yang berkonflik ke tempat perundingan, ke tempat di mana mereka bisa menyelesaikan masalah itu, sehingga disepakati bersama dan penuh rasa aman. Jadi kalau untuk mendamaikan orang, tidak di tempat yang ramai, tapi di tempat yang aman dia. Bukan juga di tempat jalan raya dan lain-lain, tapi ada ruang khusus. Misalkan kita punya BK, ketika ada yang bermasalah berantem si A dan si B, dibawa guru konselingnya ke tempat di mana mereka bisa dibina untuk mendamaikan masalah. Apa sih masalah kalian berdua, kenapa bisa berantem dan lain-lain. Itulah dia tadi, itu maksud penjelasan dari tempat perundingan yang disepakati. Di dalamnya para pihak diberi kesempatan untuk saling mengungkapkan. Iya, yang namanya masalah tentu ada latar belakang, ada sebab akibat kenapa kalian bermasalah. Nah, dalam hal ini seorang mediator memperbolehkan pihak satu dengan pihak yang lainnya untuk menyampaikan apa yang menjadi masalah mereka. Kenapa kalian berantem? Diperbolehkan dua-duanya untuk menyampaikan isi hati, ya benar juga, isi hati, dan untuk menyampaikan, mengungkapkan perasaan apa yang terjadi. Saya nggak suka bu, dia tuh di pulpenku, padahal baju mama aku misalkan, gitu. Cuma perkara pulpen. Gitu. Jadi yang satu menyampaikan, kalau kenapa baju di pulpennya, misalkan ditanya, ya karena saya nggak ada pulpen bu. Kemudian semuanya tadi, kenapa kamu lakukan? Karena muncul itu tidak baik, harus diminta, gitu. Ibarat seperti itu. Itulah tugas seorang mediator, memperbolehkan dua orang atau kedua belah pihak untuk menyampaikan perasaannya. Dalam proses mediasi, tiap pihak harus bersedia mendengarkan. Iya. Kalau tadi misalkan bermasalah si A dengan si B, si A harus boleh mendengarkan si B. Si B juga harus bisa mendengarkan si A. Itu dia. Jadi keduanya sama, punya hak sama menyampaikan tadi pertama. Kemudian yang kedua, dengarkan apa yang jadi masalah. Itu dia. Karena dari ungkapan itu bisa damai. Kalau cuma satu yang bilang ini, yang satu lagi nggak bisa dia ngomong, secara tidak langsung seolah dia menang. Padahal keduanya berhak untuk berbicara, untuk menyampaikan ungkapan hatinya. Dan dalam hal itu pun, dalam menyampaikan itu tidak boleh ada rasa apa di depan? Iya, emosi. Kalau dia lagi menyampaikan apa yang dalam hatinya, tak jangan emosi. Kalian juga demikian, ketika ada bermasalah, jangan emosi. Sering kan kita kalau misalkan mendengar penjelasan orang atau mungkin dengan teman-teman kita, kamu kenapa nggak balas chatku? Ya kan? Langsung segala macam. Ya kan? Jangan langsung emosi, tanya dulu baik-baik, apa sih, kenapa begini, kan begitu, untuk mencari jalan keluar. Nah, jika diperlukan konfirmasi atau penjelasan, harus ada konfirmasi, harus ada pemberitahuan, penjelasan. Sebenarnya begini, aku bermasalah dengan dia karena ini, aku bermasalah dengan dia karena ini. Sampaikan kepada si mediator ini tadi. Itulah tugas si mediator, mendengarkan. Dan kedua orang yang bermasalah ini tadi harus sama-sama mendengarkan, memberikan penjelasan, memberikan konfirmasi. Sebenarnya seperti ini, bukan seperti itu. Itulah dia proses rekonsiliasi itu penuh pemahaman pada tujuan perdamaian. Kemudian proses mediasi ini menuntut para pihak pada rekonsiliasi. Makanya tadi judulnya juga mediasi dan rekonsiliasi. Iya. Rekonsiliasi ini tercipta ketika mediasi itu tadi sudah jadi.
terjadi konflik, mediasi. Dalam prosesnya itu tercipta rekonsiliasi yang menjadi pertanyaannya. Apa itu rekonsiliasi tadi? Sudah dijelaskan, memulihkan. Singkat saja, memulihkan. Mediasi tadi ada pertikaian. Dari mediasi ini timbullah rekonsiliasi. Sudah ada masalah ini harus dipulihkan. Itu dia, makanya mediasi dan rekonsiliasi. Dari mediasi terciptalah paradigma pada rekonsiliasi. Dari mediasi ke rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah sebuah proses perdamaian yang memulihkan lumba-lumba masa lampau. Ada kan temannya kalian itu berantem sama teman itu 2 tahun nggak cakapan? Ada pernah? Pernah kan? 1 tahun? Berapa tahun? 1 tahun. Berapa tahun? Enggak pernah. Iya, karena memang pria tidak bercerita. Enggak kan? Langsung kasih teman-teman ini besok, halo bro, selesai. Beda dengan perempuan, udah dikasih, diomongkan semua, bahkan dendam yang masih tersimpan. Itu tidak boleh. Melalui rekonsiliasi, ketika ada di mediasi sudah terjadi, permasalahan sudah terjadi, rekonsiliasikan. Mari, sembuhkan luka-luka yang ada dalam hatimu. Lupakan saja, sekalipun perbuatannya jahat. Itulah rekonsiliasi, mengobati. Mengobati tidak harus dengan apa? Misalkan gini, kita masih muda. Misalkan ada yang sudah pacaran. Kalian lah yang tahu. Misalkan kalian untuk mengobati rasa luka kalian, misalkan pacarmu selingkuhin dirimu, kamu ini sudah masih dia, ini segala macam. Untuk mengobati rasa luka bukan dengan orang baru. Jangan langsung cari orang baru, dia nggak baik, aku mau cari yang lain lah, cewek yang lain, cowok yang lain. Jangan. Tidak, bukan itu proses rekonsiliasi. Memulihkan diri sendiri itu dari hati. Kalau sebagai orang Kristen, kalau kita sudah memaafkan, kita harus melupakan dan mengobati luka-luka itu. Jangan misalkan hari ini dimaafkan, hari ini saya maafkan dia, tapi ketika jumpa di masa, lupaannya. Tidak, jangan begitu. Kalau sudah memaafkan, obati luka-luka yang ada dalam hatimu. Seberapa besar pun salah dia, ingat, Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik untukmu. You know, Tuhan Yesus tidak pernah melihat pelacur itu sebagai orang yang hina. Tuhan Yesus tidak pernah melihat orang si Yudas yang sudah mengkhianati dia. Dia tidak pernah bilang, hai Yudas pengkhianat. Tidak ada. Dalam teks Alkitab pun tidak pernah Tuhan Yesus mengatakan, hai pengkhianat. Tidak. Itu bukti Tuhan Yesus tidak memandang kesalahan manusia. Demikian juga kita manusia. Kita manusia harus bisa sama seperti Yesus. Sekalipun sulit, itulah keterbatasan manusia. Harus diobati rasa luka yang ada dan melupakan kejadian yang lalu dan memulihkan relasi. Kalau sudah kita memaafkan, kita sudah memulihkan rasa di dalam hati kita, itu memulihkan relasi. Nanti kita akan menjalin hubungan yang lebih baik. Kalau sudah memaafkan kan pasti, kalau jumpa pun pasti langsung senyum-senyum kan. Bukan lagi buang muka atau dia jumpa di dalam mata langsung putar balik ke kanan atau ke kiri. Itu namanya tidak rekonsiliasi. Dan bersedia untuk menatap masa depan yang lebih baik tanpa mengabaikan masa lampau. Iya, itu tadi. Itulah rekonsiliasi. Kalau sudah dilupakan, kita tidak akan ingat lagi apa yang terjadi di masa lampau. Kata rekonsiliasi itu diambil dari akar kata bahasa Latin, yaitu apa? Apa bacanya? Concilium. Iya, concilium. Concilium, ya. Kata rekonsiliasi itu diambil dari bahasa Latin, ingat, bahasa Latin. Apa katanya? Concilium. Yang mengandalkan suatu proses yang dilakukan dengan sengaja. Itu rekonsiliasi. Untuk memulihkan rasa hati yang sudah sangat sakit dalam hatimu, maka dengan sengaja lah harus melupakan itu. Itu artinya. Harus dengan sengaja, bukan tidak sengaja. Udah memaafkannya dia terpaksa. Itu namanya apa? Apa namanya? Itu dia. Jadi harus dilakukan dengan secara sengaja. Iya, aku harus memaafkan dia. Harus dengan hati, sengaja dilakukan untuk memaafkan. Menurut Warburton JR menyebutkan rekonsiliasi itu ada sebagai pemulihan atas kepercayaan yang rusak akibat
tindakan kekerasan dan lain-lainnya. Iya. Pemulihan atas kepercayaan yang rusak. Udah rusak kepercayaan kita dengan dia. Kita sudah pernah berantem, udah rusak kepercayaan. Artinya sudah tidak sepenuhnya lagi kita percaya dengan dia, bahkan kita tidak percaya lagi dengan dia. Tapi wahyu pun mengatakan kalau sudah berekonsiliasi artinya kita sudah memulihkan, sudah kembali rasa kepercayaan itu. Itu dia maksudnya. Melalui rekonsiliasi ini, masa lampau dijadikan sebagai pelajaran berharga. Seseorang mampu melangkah ke depan dengan lebih baik. Iya. Melalui rekonsiliasi, masa lampau dijadikan pelajaran. Misalkan kamu udah masuk penjara, gara-gara nyuri ayam. Iya. Udah dibebaskan nih. Obati dong masa lalu. Jangan lagi lakukan itu ke depan. Itu maksudnya. Sampai sini dipahami? Itu. Jadi melalui rekonsiliasi itu, melalui kesalahanmu yang sudah sangat fatal sekalipun, ketika kamu sudah berhasil mengobatinya, jangan lakukan lagi, itu maksudnya. Rekonsiliasi. Oleh karena itu, rekonsiliasi memberi ruang bagi tumbuhnya pembangunan relasi ke masa depan. Rekonsiliasi dalam konteks perdamaian tentu berbeda dengan rekonsiliasi dalam ekonomi yang mengandaikan adanya keseimbangan. Ya, berbedanya konteks rekonsiliasi ini dalam ekonomi dan juga berbeda dalam hal diri. Kalau dalam hal ekonomi, rekonsiliasi itu diartikan sebagai sebuah keseimbangan. Kalau satu di sini, satu di sini, itu dalam konteks ekonomi. Tapi dalam konteks perdamaian, rekonsiliasi itu artinya kita sudah memulihkan keadaan masa lampau. Belajar melakukan rekonsiliasi dapat diwujudkan melalui relasi dan interaksi bersama umat beragama lain yang harus dibangun dalam spirit kebersamaan. Dalam hal ini, contoh adalah moderasi beragama. Moderasi beragama adalah sebuah upaya mengurangi kekerasan. Kalau di dalam moderasi beragama kita harus bisa toleransi, kita harus bisa menghormati orang lain dengan perbedaan masing-masing. Unik Indonesia ini sangat unik. Agamanya ada 6 yang dipercayai. Maka melalui moderasi beragama kita bisa menghargai sesama. Bukan hanya Kristen dengan Kristen, tetapi Kristen dengan Islam dan seterusnya. Semua agama yang 6 ini harus saling menghormati. Itu moderasi beragama untuk membangun kehidupan beragama yang majemuk dan lebih berkualitas. Kalau hanya kita berteman dengan Kristen dengan Kristen, Islam dengan Islam dan lain sebagainya, dia nggak unik. Tapi kalau kita belajar, kita bisa belajar dengan orang lain, dengan orang-orang yang berbeda, kita bisa bergabung dengan mereka untuk menciptakan suasana kehidupan yang lebih berkualitas. Kita bisa belajar dari orang lain, kita dengarkan mereka tentang mereka gimana, ibadahnya gimana, bukan untuk memecah belah, tetapi untuk mencari tahu dan bukan untuk membandingkan, tetapi untuk menarik ke diri sendiri. Oh, mereka begini. Itulah moderasi. Kita harus bisa menerima keberagaman atau perbedaan yang ada. Itu artinya. Nah, melalui itu, apakah dengan demikian rumusan mediasi di atas menjadi keliru? Ayo apa jawabannya? Silakan baca di depan. Tentu tidak. Karena apa? Karena konflik. Iya. Dengan demikian mediasi itu tidak menjadi keliru karena konflik itu ada 2. Yang pertama apa? Konflik yang menghancurkan. Iya. Konflik itu ada 2 aspek. Yang pertama, konflik itu bersifat menghancurkan. Kalau udah terjadi konflik, pertentangan antara ini dengan ini, konflik terus hancur. Itu artinya. Memang betul-betul konflik itu menghancurkan. Nggak ada perdamaian di sana. Memang udah hancur. Seperti yang kita lihat sekarang ini, Gaza dan Israel. Bom, bunuh. Nggak ada perdamaian. Sampai sekarang masih ribut. Itu dia. Jadi konflik itu yang pertama adalah memang harus menghancurkan. Ada suatu hal yang ini, satu pihak ini tidak suka dengan ini, maka dia berniat untuk menghancurkan. Itu konflik tadi. Tidak menghancurkan, membubarkan, merusak relasi yang ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Konflik yang konstruktif.
Yang kedua adalah konflik yang konstruktif. Ini kebalikan dari yang pertama. Artinya, adanya sebuah konflik, adanya sebuah masalah tercipta perdamaian. Ada konflik, memang harus berkonflik, tapi untuk mendamaikan. Ada masalah, misalkan dalam sebuah rumah kakak dan adik, ada masalah, mereka udah berantem, jadi harus dipertemukan. Jadi konflik yang kedua ini konflik yang konstruktif untuk mendamaikan dia. Ada konflik untuk mendamaikan, untuk memulihkan relasi. Jadi mana yang kalian pilih? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Konflik yang kedua. Dengan demikian, rekonsiliasi merupakan sebuah tindak lanjut dari konflik yang ditangani dengan baik ke arah transformasi dan melahirkan trust ya, atau kepercayaan. Ya, melalui rekonsiliasi tadi, tindak lanjut dari konflik yang tadi mediasi, ada konflik, ada permasalahan. Tindak lanjutnya adalah rekonsiliasi itu tadi, memulihkan keadaan untuk mencapai arah transformasi atau perubahan dan melahirkan trust. Bahasa Inggris itu trust, bahasa Indonesia adalah sebuah kepercayaan. Memulihkan untuk mendapatkan arah tujuan kepercayaan, itu maksudnya. Oke, sebelum selanjutnya, dari yang sudah Ibu jelaskan mediasi dan rekonsiliasi, tanpa melihat buku, adakah yang bisa menyampaikan apa itu mediasi dan rekonsiliasi? Silakan. Mediasi. Apa itu mediasi? Silakan. Jangan gerak bukunya ya. Mediasi adalah proses perdamaian yang melibatkan mediator sebagai pembantu menyelesaikan masalah. Sedangkan rekonsiliasi adalah lanjutan dari konflik mediasi untuk mempertemukan atau memulihkan konflik yang sudah terjadi. Terima kasih. Silakan berikan. Silakan. Mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa di mana pihak ketiga atau pihak netral disebut sebagai mediator yang membantu para pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan secara damai. Rekonsiliasi adalah perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula, perbuatan penyelesaian perbedaan. Rekonsiliasi berujung pada upaya untuk memperbaiki kembali hubungan yang rusak. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya mediasi dan rekonsiliasi itu bahan Alkitabnya tertulis dalam Kejadian 33 ayat 1 sampai 11 sampai 11 ya, sampai 11 dengan judul, ayo kita baca secara bersama-sama. Kita akan membaca ayat 1 sampai 11. Yang kuning atau yang ganjil laki-laki yang membaca, kemudian yang putih perempuan yang membaca. 1, 2, 3, ya. Yakub pun menayangkan lalu dia seseorang dengan diberi pembela masalah maka dan sebagian kepada lain serta kepada kedua budak perempuan hidup. Kemudian yang kedua perempuan 1, 2, 3. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di bawah Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Baik, selanjutnya lagi-lagi. Dan dia sendiri berjalan di depan mereka dan terus sampai ke dalam kembali hingga dia sampai ke dekat anaknya hidup. Ayat 4 perempuan. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, di dekatnya dia, di lutut lehernya dan di sisinya dia, lalu menangis-nangislah mereka. Yang kelima. Kemudian Esau menanyakan kepadanya, dilihatlah perempuan dan anak-anak itu. Lalu dia bertanya, siapakah orang yang bersama kau itu? Jawab Yakub. Anak-anak yang telah diperkenalkan Allah kepada
Mereka juga tidak beserta anak-anaknya dan mereka pun bersujud. Kemudian mereka kata Yusuf beserta Rahel dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih Tuanku. Tetapi kata Esau, aku menyampaikan itu. Selanjutnya, tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jika aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahan ini dari tanganku, karena memang melihat kamu adalah bagiku serta melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan dengan hutangku. Yang terakhir, sekali lagi. Terima kasih dan pemberian aku ini yang telah membawa kepadamu, sebab Allah telah memberikannya kepadamu, dan aku pun mempunyai segala-galanya, dan begitu hidupnya Esau sehingga diterimanya. Itulah dia bahan Alkitab yang membahas mediasi dan rekonsiliasi dari kitab Kejadian 33 ayat 1 sampai 11. Lalu apa hubungannya, Bu? Apa hubungannya? Apa hubungan mediasi dan rekonsiliasi dengan kitab Kejadian 33 ayat 1 sampai 11? Hubungannya adalah Kejadian 33 ayat 1 sampai 11 menceritakan tentang pertemuan antara Yakub dan Esau setelah mereka sekian lama tidak berjumpa. Sekian lama mereka tidak berjumpa atau tidak bertemu. Tetapi pertemuan mereka, sekali mereka bertemu itu menunjukkan beberapa hubungan yang terdapat dengan mediasi dan rekonsiliasi yang kita bahas saat ini. Yang pertama, mari kita baca pengakuan dan permintaan maaf. Iya. Melalui kitab Kejadian 33 ayat 1 sampai 11, sana ada mediasi dan rekonsiliasi. Hubungan yang pertama yaitu pengakuan dan permintaan maaf. Pengakuan dan permintaan maaf oleh siapa? Oleh Yakub. Iya. Ada di sana sebuah permintaan maaf dan pengakuan. Dia mengakui kesalahannya dan dia meminta maaf. Itulah yang dilakukan oleh Yakub kepada Esau. Dia mengakui kesalahannya di masa lalunya dan meminta maaf kepada Esau. Yakub membuka diri, membuka diri dengan pengakuan atas masa lampaunya, dan ia bersujud berkali-kali sampai mendekati Esau. Bayangkan, seorang Yakub menjumpai Esau dan meminta maaf, maka dia bersujud. Kalau dikatakan bersujud gimana? Ini bersujud? Ya. Jadi gimana bersujud? Tunduk sekali, ya kan? Kita sudah tahu bagaimana kalau dikatakan dengan bersujud. Itulah wujud permintaan pengakuan. Banyak sekali bentuk-bentuk kita bisa mengakui atau meminta maaf kepada orang. Bisa hanya berjabat tangan, bisa hanya bersalaman atau berpelukan, bisa hanya dengan kata-kata ya saya memaafkanmu. Tetapi dalam hal ini Yakub meminta maaf dengan Esau sampai bersujud dia minta maaf. Artinya dengan tulus hati. Iya kan? Dengan tulus hati dan meminta maaf sampai bersujud loh. Saya rasa kita pun sebagai anak-anak tidak pernah sampai bersujud minta maaf sama orang tua. Pernah? Enggak kan? Tidak pernah kan? Kemudian dilakukan oleh Yakub yang tertulis dalam Kejadian 33 ayat 3. Kita bisa baca Kejadian 33 ayat 3. Kemudian yang kedua, mari dibaca. Ya, yang kedua adalah penerimaan dan pengampunan. Esau menerima Yakub. Tadi kan yang minta maaf nih, dia sudah minta maaf. Nah, sikap si Esau ini dia menerima dan dia mengampuni. Tadi si Yakub minta maaf, si Esau datang, responnya menerima dengan tangan terbuka dan memaafkannya. Itu yang dimaksudkan dalam hal ini. Hubungannya itu dia tadi. Seorang Yakub yang berusaha minta maaf dengan Esau, kemudian si Esau merespon dengan cara dia menerima dengan tangan terbuka. Tangan terbuka artinya dua-dua saja. Dia menerima keberadaannya dan dia memaafkan dengan tangan terbuka artinya tidak terpaksa. Itu responnya. Jadi ibu harapkan
dimaafkan. Kalau orang sudah meminta maaf, beribu kali salah pun dia. Kalau dia sudah minta maaf, salahnya bagimu untuk memaafkan. Tidak perlu. Itu susahnya kita jadi orang Kristen. Kita harus hidup saling mengasihi. Firman Tuhan pun mengatakan kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Berat kan? Tapi itu harus. Itu orang Kristen. Harus bisa. Dalam hal ini, hal kecil saja. Ketika orang sudah meminta maaf, aku minta maaf ya, kemarin aku salah ngomong sama kamu. Janganlah diblokir, ya kan? Janganlah disindir-sindir dari WA. Bakal jadi banget sih. Alay kan? Alay enggak? Kan juga orang itu kualitas. Iya, saya maafkan. Itu bisa disindir-sindir. Selesaikan berdua. Selesaikan masalah yang ada. Kalau kita bikin story, janganlah manusia. Tuhan pun melihat loh. Ya kan? Tuhan melihat loh. Dalam hal ini Tuhan selalu tahu apa yang kita lakukan. Memecahkan masalah tidak harus sindir-menyindir. Tidak harus dengan cara kekerasan, kejahatan akan dilakukan kita lakukan kembalian. Tapi dalam hal ini kita harus bisa menerima orang dengan maafnya. Kemudian yang ketiga apa? Komunikasi efektif. Iya, yang ketiga adalah komunikasi efektif. Dari cerita Yakub dan Esau, mereka mempunyai komunikasi yang efektif. Artinya komunikasi yang baik. Ketika saya datang, aku minta maaf ya, tapi kemarin aku nggak bisa datang ke hari ulang tahunmu karena aku membantu orang tua. Bisa disalahkan saya? Ya kan, karena memang ada urusan gitu misalkan. Nah, komunikasi yang efektif itu adalah dikasih tahu. Aku minta maaf ya, kemudian responnya adalah itu tadi. Si Esau menerima. Itu. Dari mereka berdua tercipta sebuah komunikasi yang efektif. Penerimaan tanpa syarat. Kalau sudah memaafkan, nggak usah harus bersyarat. Itu artinya. Iya, aku maafkan, tapi saya bilang 20.000. Bukan begitu maksudnya. Ketika uangmu dicuri, misalkan di 20.000, minta maaf lah aku. Nggak lah, maafkan kamu. Maafkan, tapi belikanlah dulu sama apa? Misalkan. Apalagi misalkan es krim bisop. Itu namanya tanpa syarat. Itu namanya bersyarat itu. Kalau kita dengan cara seperti itu. Tapi dalam hal ini kita harus bisa sama seperti Yakub dan Esau, memaafkan tanpa syarat. Sekalipun masalah itu berat mungkin. Dalam perdamaian merupakan prinsip yang harus dipegang secara kuat. Nah, melalui pembelajaran ini, hubungannya adalah kita harus memegang ini, yang ketiga ini. Yakub dan Esau bisa. Pertanyaannya, bisakah kita melakukan yang demikian? Bisa. Bisa. Harus bisa ya. Harus bisa. Harus bisa dan pegang secara kuat. Oke. Sebelum kita ke kerja kelompok, sejauh ini ada yang menanyakan? Tidak. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Ibu aja. Iya. Sejauh ini tidak ada yang mau ditanyakan? Sudah mengerti? Berarti kalau sudah mengerti, nanti ketika ada soal, kan harus bisa menjawab. Sepakat kita? Sepakat. Kita harus sepakat. Boleh dibuka bukunya, boleh dibuka Alkitabnya dan yang lain-lain boleh. Internet juga boleh. Tetapi dalam hal ini jangan main-main dilakukan. Cari solusi untuk menjawab pertanyaan, ya. Tapi akan lebih baik jangan menggunakan handphone, ya. Bisa? Kita kan sudah menjadi 6 kelompok yang terdiri dari 5 orang masing-masing kelompok. Di sini ada lembar soal sebanyak 7 soal dan ini jawabannya. Ini diacak. Di sini ada pertanyaan. Jawabannya ada di sini. Jadi kalian mencocokkan jawabannya. Misalkan soal nomor 1 titik-titik adalah sebuah proses perdamaian. Nanti kalian sesuaikan dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalian nanti pilih, kemudian kalian tempel di sini. Dan ada kolom B-nya. Ya Bu, sudah? Misalkan kalau kalian merasa jawabannya nomor 3, nomor 1 atau nomor 6 itu ini, kalian tinggal tempel.
Oke Bu, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ya Bu. Boleh dibaca-baca dulu, boleh dipahami dulu. Nah, sudah? Sekarang silakan dibaca bukunya dan ingat-ingat materi yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya dan kalian jawab pertanyaan yang ada dan tempelkan jawabannya dalam waktu 10 menit dari sekarang. 10 menit dari sekarang. Nanti 12.50 sudah ditunggu. Semuanya sudah kumpul kan? Sebentar ya. Jadi waktu yang sudah ditentukan kalian bisa mengerjakannya dalam waktu 5 menit.
kita bukan hanya belajar pribadi, tapi juga dituntut untuk belajar kelompok sehingga semua memahami materi yang sudah dijelaskan. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah mari kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Mediasi adalah proses penyelesaian konflik dengan melibatkan orang ketiga yang netral dan bebas kepentingan. Sedangkan rekonsiliasi adalah sebuah proses perdamaian yang memulihkan luka-luka masa lampau, memulihkan relasi dan bersedia untuk menatap masa depan yang lebih baik tanpa mengabaikan masa lampau. Dari pengalaman Yakub dan Esau, rekonsiliasi membebaskan seseorang dari dendam dan sakit hati masa lampau tanpa kehilangan pengalaman terhadap masa lalu yang mereka pernah alami. Menghadirkan rekonsiliasi selalu membutuhkan kesiapan untuk mengampuni demi bangunan kehidupan di masa yang akan datang. Penerimaan tanpa syarat dalam perdamaian merupakan prinsip yang harus dipegang secara kuat. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini yang menjadi kesimpulannya. Jadi pembelajaran materi bab 10 yaitu mediasi dan Rekonsiliasi. untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Dan pada saat hari ini ya Tuhan, kami boleh menyelesaikan pembelajaran kami tentang mediasi dan rekonsiliasi. Dan kiranya Tuhan, apa yang sudah kami pelajari pada hari ini boleh menjadi bekal kami untuk masa depan, sehingga kami boleh menjadi manusia yang bisa bermediasi dan juga bisa melakukan rekonsiliasi dalam kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk bisa mengampuni kesalahan-kesalahan yang ada dalam masa lampau. Ajari kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ajari kami untuk menjadi orang yang mampu memaafkan orang lain tanpa syarat apapun. Inilah kami ya Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang dari tempat ini. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati kami, perjalanan kami, kiranya Tuhan yang selalu menyertainya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Amin.